Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat layar ireng. Sudah lama kita juga nggak isi konten kita ya, karena kesibukan yang luar biasa. Nah, malam ini saya tampil dengan seragam baru seperti yang kita janjikan waktu kita jual salah satu koleksi klewer tundung bau. Ini ada inisial layar ireng, kemudian channel Kiran The Explorer. Ini channel-channel dalam layar ireng official ya. Nah, kemudian curhat dan terawang cinta ini channel baru yang akan launching di ruangan ini, di studio ini. Kemudian uji nyali layar ireng ketika subscribe kita sudah sampai 1000. Mudah-mudahan para pemirsa makin setia dan makin bertambah ya. Nah, sahabat semuanya, di dalam penelusuran sebetulnya tidak semudah yang kita lihat ketika ada di dalam konten ya. Jadi kita harus mempertimbangkan resiko-resiko, baik resiko alam liar maupun resiko kejahatan ya. Jadi salah satu kru kita dulu pernah di jalan juga dibuntuti begal, dan saya sendiri pun pernah mengalami ketika kita ritual di sebuah pantai yang agak sepi, kita dibuntuti 3 motor, tapi karena kita memang bawa benda pusaka, jadi waktu itu akhirnya saya pura-pura ngecek, dan setelah mereka melihat kita bawa benda pusaka yang juga bisa untuk senjata, akhirnya mereka berlalu. Nah, yang pertama koleksi kita ada tombak keleng, dan ini kita ganti handle-nya dengan handle pipa besi yang agak tebal ya, 0,5 mili. Ini kuat sekali. Tujuannya apa? Ketika misalkan tadi dibuntuti semacam begal dan lain-lain, kita bisa mengadakan perlawanan, karena mereka mungkin bersenjatakan celurit atau parang ya. Nah, kita bisa pakai tombak, dan tombak yang pertama ini tombak keleng ya. Jadi pamornya polos, dan ini pesinya kotak, jadi dia bisa untuk pusaka tindih ya. Nah, ini sekaligus kalau kita masuk hutan untuk eksplorasi, barangkali ngalami seperti para pendaki berhadapan dengan mungkin babi hutan ya. Jadi setidaknya kita ada alat untuk mempertahankan diri, dan panjangnya cukup panjang, sekitar 1,2 meter ya. Yang kedua, pusaka yang kedua adalah pusaka biring singkir. Ini kita masih ada untuk disandang ya. Pusaka biring singkir ini pusaka dengan dapur Kiai Pleret biring lanang ya. Pamornya adalah singkir, sama ini juga kita kasih handle besi ya. Kemudian ada ujung mata tombak besi tempah ya, biasanya untuk pagar. Nah, kegunaannya apa teman-teman atau sahabat semua layar ireng? Kegunaannya seringkali dalam eksplorasi kita menemukan petunjuk, tetapi tidak seperti dramatik dalam dalam mungkin penggunaan editing dan lain-lain untuk menarik gitu ya. Tapi seringkali kadang kita harus terpaksa pakai metal detektor. Ada juga suatu saat kita dapat wedung ya, wedung bungkem di Curug Jolotigo, Curug Bidadari. Itu pas channelnya Kiran The Explorer Pekalongan ya. Dapat mancing magnet pakai magnet neomidium. Jadi saya beli magnet neomidium karena kalau ngakali sumur-sumur tua, telaga, kadang kita pakai itu ya. Dan dapat 1 wedung, dan saya juga sudah perkirakan kalau tempat itu memang ada peninggalan sejarah, karena di samping Curug Bidadari tersebut ada Arca Ganesha Silurah. Jadi tinggal jalan kaki kira-kira 10 menit kita akan ketemu situs Arca Ganesha ya. Nah, itu teman-teman, jadi tidak semudah itu. Kemudian ini kita fungsikan sebagai alat gali ketika benda tersebut terpendam di dalam tanah ya. Kemudian kita akan review dapurnya ya. Ini dapurnya adalah biring lanang ya.
kemudian pamor singkir, saudara ya. Pamor singkir, nah pernah kita fungsikan untuk teman ikhtiar ya. Salah satu klien layar ireng, malah 3 kali klien layar ireng ini meminta untuk memisahkan hubungan yang tidak semestinya. Yang pertama terlibat perselingkuhan, kemudian ada lagi klien lain yang ya semacam itu pula. Kemudian kedua orang tua yang memiliki putri masih SMA kelas 3, tetapi kemudian pacarnya seorang yang ya bisa dikatakan tidak baik untuk masa depan. Bukan berarti underestimate atau menghina derajat seseorang, tidak, tapi tentu orang tua punya pertimbangan ya, karena kesehariannya tidak bekerja dan tidak mau mencari kerja. Jadi akhirnya dicoba berikhtiar bersama kami untuk memisahkan putrinya, dan alhamdulillah berhasil, meskipun laki-laki tersebut ayahnya adalah seorang paranormal juga. Nah, kemudian kejadian lain, tombak ini pernah dikurang ajari oleh salah seorang murid saya juga ya, anggota tim layar ireng. Kalau kalau bahasa Betawinya jigong ya, kalau bahasa Jawa itu diababi. Jadi kalau ini tombaknya di mbah, mangan mbah, hah gitu. Kemudian ketika kita bikin review, 3 kamera HP itu semuanya mati semua dan tidak bisa digunakan. Akhirnya saya coba rawat dan saya ajak dialog korinnya untuk, mbah itu anak kecil, jadi jangan diambil hati ya. Wong ibaratnya pusaka ini ikut saya sudah tahunan dan hanya masalah sepele saja, nggak perlulah sampai ngambek ya. Kemudian alhamdulillah semua kamera berfungsi lagi ya. Saya lupa episode yang mana, tapi saya lupa, dan itu pernah kejadian seperti itu. Nah, tombak ini, dapur piring ini dengan pamor singkir, tapi besi yang digunakan adalah besi Brojokuno. Nah, ciri khas besi Brojokuno itu besi dengan kandungan baja yang sangat banyak ya. Bahkan karena kekerasan baja tersebut, maka sifat elastisnya dikorbankan. Jadi kelenturannya dikorbankan, keindahannya juga dikorbankan, karena pamornya dia tidak deling, tidak tampak tegas sekali, karena campuran baja tersebut mengalahkan meteoritnya. Nah, ciri khas besi-besi Brojokuno ya, digunakan pada era-era peperangan, dan ini tangguhnya sekitar Mataram Sepuh. Jadi awal mula Mataram kemungkinan pada saat peperangan antara Mataram dan Pajang ya. Jadi besinya keras sekali ini ya, logamnya keras sekali ya. Bisa saya tes ini ya. Oke, ini ada koin ya. Coba kita tes bilah sampingnya. Udah sayang, tangan saya tidak cukup kuat, harusnya di bawah sini ya. Tapi ini karena panjang bilahnya, jadi susah juga untuk ngetes. Tidak ada luka sedikit pun ya. Ini tanda besi Brojokuno yang sangat keras. Bahkan konon baju sirah saja atau baju tempur bisa jebol oleh tikaman tombak Brojokuno ya. Dan ini menjadi koleksi dari layar ireng sudah bertahun-tahun ya, menemani setiap kali eksplorasi malam kita ya. Demikian teman-teman apa yang saya review hari ini. Semoga kelak teman-teman bisa menyambut channel-channel baru kami, dan kita akan eksplorasi terutama wilayah-wilayah Kalongan dan dengan segala sejarah mistisnya ya. Terdekat mungkin kita akan eksplorasi Watu Payung, kemudian ya tempat-tempat yang mengundang misteri, dan terakhir nanti kita ungkap
pesugihan apa saja yang bisa dilakukan di Pekalongan, tetapi kurang dikenal orang lain ya. Orang hanya mengenal bank gaib di Pantai Selamaran, padahal ternyata cukup banyak teman-teman kru layar ireng yang mengetahui juga bagaimana tempat-tempat wingit di Pekalongan ini dahsyat untuk sebuah proses pesugihan. Tapi kita ungkap karena kita prihatin bahwa orang mau kaya harus bekerja keras, bekerja cerdas, dan bekerja ikhlas. Apakah takdir kita menjadi kaya? Gitu. Terima kasih atas perhatiannya. Bila kita ketemu lagi, jangan lupa komen, like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya. Dan tonton video kita yang kita bagikan juga di portal Pekalongan Berita ya. Pekalongan Berita, portal termaju terbesar untuk kabar Pekalongan terupdate. Terima kasih.